Halo teman-teman, selamat datang di podcast 3L. Kali ini bersama saya Ferdi dan dua teman-teman saya. Nah, mungkin dari abang-abangnya boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu. Oke, nama saya Muhammad Irgi Supri Saswandi, di Oikos sebagai Wakil Ketua Umum periode 2024-2025. Halo, perkenalkan saya Dioratus Atadius di Oikos Nomos sebagai Kepala Divisi Event Organizer. Oke, ada Pak W nih kan? Wak salah Pak W. Oke, ini kan sebagai wakil ketua ya. Kalau boleh tahu nih pengalaman abang nih selama di Oikos nih kan udah pernah jadi anggota aktif ya dulu ya. Nah, jadi staff gak? Pernah jadi anggota aktif, staff gak kan? Itu kalau boleh tahu pengalamannya gimana? Kalau dari tahun pertama lah ya pas jadi anggota aktif. Kalau di kami bilangnya adik-adik bungsu gitu. Nah, ketika kami jadi adik bungsu itu yang pertama kali buat saya tertarik sekali dengan Oikos nih pas teater. Pas teater tuh kekeluargaan di Oikos nih dapat banget gitu hasilnya. Nah, ketika keluarga-keluarga dari UKM Seni Oikos ngajak masuk ke panitiaan teater, yang biasanya kalau misalnya kita lihat di organisasi lain kalau mentas teater gitu, sorry lah ini tanpa maksud merendahkan organisasi lain. Biasa kayak gini nih mau sombong gitu. Nah, emang itu harus. Nah, tapi kalau dia Oikos nih kerjanya keroyokan gitu. Dari bidang manapun silahkan bantu gitu. Apalagi pas produksi kayak set panggungnya gitu. Itu beramai-ramai itu yang buat seru. Walaupun capek lah ya kerjaannya ya. Tapi serunya itu dapat gitu. Istilahnya nih serunya nih menutupi capeknya. Nah, jadi tak terasa. asik. Nah, kalau dari abangnya nih, itu gimana? Apa yang buat tertarik sama Oikos? Nah, kalau saya secara pribadi ya, secara diri saya sendiri, kayak awal-awal masuk Oikos tuh memang karena latar belakang saya tuh suka desain, suka desain, kayak pakai aplikasi-aplikasi kayak Photoshop atau semacam hal gitu. Jadi dengar di FEB ini ada UKM yang ada divisi desain grafis, jadi pingin coba masuk gitu, belajar, dan ya sampai sekarang gitu keterusan karena seru juga, nggak terkenal buat kayak gitu. Aktif lah istilahnya. Kita kan kuliah kan udah akademik kan, sampailah di Oikosnya istilahnya kita nyalurkan hobi kita lah, bahkan betul tak? Nah, boleh nggak sih, kan tadi kan kita udah ngomongkan kegiatan yang bikin kalian tertarik apa segala macam. Nah, boleh nggak kalian ceritakan apa sih sebenarnya itu UKM Seni Oikos Nomos? Oke, UKM Seni Oikos Nomos tuh UKM yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Yang kegiatannya tuh dominannya tuh di non akademis, kayak seni musik, event organizer, tari, desain grafis, teater, daya. Jadi itulah 5 dia ada 5 divisi di situ. Berdirinya itu tahun 2007 tanggal 21 April 2007. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun dong? 17 tahun, anak 18 tahun ya. Hampir 18 tahun. Gokil, udah 18 tahun ya, 18 tahun perjalanan. Nah, kalau terkaitan masalah kan biasa nih yang saya dengar nih Oikosnya alumninya kompak-kompak. Nah, gimana lah kalian selama ini sama alumni atau kakak abang kalian yang di atas? Macam pengalaman saya yang tadi pas di teater itu kan eventnya eksternal ya bang. Nah itu target pasarnya itu orang umum gitu untuk ditonton sama-sama orang umum. Nah ketika kami ini bingung, kami ini kan baru nih istilahnya bungsu nih. Habis itu ada staff yang pengalamannya juga baru 2 tahun gitu, dan kepala yang pengalamannya baru 3 tahun. Saya rasa kalau untuk buat kegiatan eksternal sebesar teater gitu tuh pengalaman 3 tahun tuh menurut saya lah ya masih kurang. Nah keterlibatan alumni itu lumayan membantu. Kadang mereka datang membantu untuk nasihati gitu, enggak disuruh kerja. Kalau mereka mau kerja silakan, kalau enggak mau ya
kasih tahu ya gimana yang benar gitu. Alumni itu terlibat di situ kalau di kami lah ya. Dan itu lumayan membantu progres perkembangan Oikos gitu. Oke. Nih dari abang-abang ini, kalau di Oikos tuh apa sih kayak program kerja unggulannya apa? Nah, kebetulan ada divisi CEO yang megang dua eksternal, silakan. Nah, kalau program-program yang unggulan ya, sebenarnya ada beberapa di setiap divisi. Contohnya kalau di divisi event organizer tuh ada kegiatan-kegiatan eksternal yang bisa dari kami unggulkan itu. Seperti historinya kita ada Oikos Namos Music Fest yang sudah diselenggarakan 8 kali. Habis itu ada juga kegiatan eksternal lainnya itu mini festival Experias, itu sudah pernah dilakukan sekali. Dan ada juga kegiatan eksternal yang unggul bagi kami yaitu Teater Tunggal tadi. Dan itu lumayan mengangkat lah kegiatan-kegiatan itu untuk menaikkan eksistensi Oikos Nomos. Paling itu aja sih yang kayak bisa menjadi program unggulan Oikos untuk berkecimpung di eksternal gitu, biar bisa menambah eksistensinya seperti itu. Tuh sebentar. Tadi kalau Oikos Nomos Musik Festival tuh gimana tuh? Nah, kalau musik OMF ya, Oikos Nomos Musik Festival. Nah, kalau OMF itu kegiatan ini ya, kalau bisa disebutnya kayak konser gitu, konser dan band nasional. Jadi seperti histori sebelumnya, OMF tuh mengundang band nasional bang yang bisa menaikkan eksistensi lah di situ. Nanti kan kayak biasanya kalau siklusnya gitu bang kayak kita juga menaikkan UMKM juga di situ. Ada tenan-tenan, ada juga kayak membantu band-band lokal. Misalnya kan kayak kita bawa band nasional nih, intensinya kan buat tuh, jadi kayak pas ada band lokal atau UMKM atau yang industri kreatif lah di Pontianak ini bisa keangkat gitu, karena ada intensi dari band-band nasional. Ada di OMF ini bisa jadi media buat para penggiat seni lah ya, khususnya di Pontianak ini untuk jadi sarana buat mengembangkan potensi mereka gitu. Dan bukan cuma untuk bukan untuk masyarakat ya, tapi untuk teman-teman kita yang di fakultas yang suka musik kan, yang udah capek di kelas dengan dosen ngomong di Facebook. Nah, kalau yang satunya lagi itu yang mini fest itu apa? Itu gimana konsep? Apa yang membedakan yang OMF sama mini fest? Nah, kalau mini fest nih kan udah dilakukan di tahun berapa ya Kang Hasan? 2 tahun lalu. Nah, itu baru dilakukan sekali. Itu esensinya mini fest tuh sebenarnya membuat lingkup yang lebih kecil gitu, yang tapi konsepnya hampir sama sebenarnya, tapi dia lebih naikkan ini ya, kayak band-band lokal, seniman-seniman lokal. Kayak di tahun kemarin itu di Experias Mini Festival tuh kita juga ada buat pameran seni, dibuat para seniman yang berkecimpung di seni rupa lah. Itu bisa dapat wadah gitu, bisa kita kerjasama kolektifan buat pamerin seni-seni mereka. Juga ada tenan juga, selalu kita kerjasama sama UMKM yang ada di Pontianak untuk bisa ikut kolektifan sama kita, dan ya band-band lokal ya biar menjadi wadah sih sebenarnya. Kebetulan saya juga pergi teman-teman waktu itu acaranya, tidak salah yang tahun lalu tuh yang di ini ya, di parkiran Sungkil. Ada banyak lah seni-seni dari itu karya seni dari ini kan, dari teman-teman kita yang di Pontianak. Ya. Gokil banyak seni art, tidak cuma musik ya, teman-teman. Nah, kalian kan sering mengadakan kegiatan eksternal nih. Nah, itu apa sih kayak tantangannya bagi kalian? Tantangannya ya udah pasti lah ya. Tidak bisa dipungkiri lagi itu masalah dana. Yang mana kita nih juga hitungannya mahasiswa nih. Dapat dana pun dari kampus ya gitu kali. Dan ya sisanya harus ekstra. Dan yang biasa kita lakukan tuh masuk-masukan proposal ke beberapa perusahaan gitu yang selinier dengan tujuan dari kita adakannya event ini gitu. Itu sumber dananya. Yang kedua itu ya masalah biasa lah kalau ada di organisasi SDM-nya bang. SDM tuh kadang juga ada yang hilang tiba-tiba. Kadang ada yang kayak
Itulah. Susah disebut nih. Nah, padahal lah kalau di Oikos lah ya, karena ya yang macam saya bilang tadi kerjanya keroyokan, ya harusnya kalau udah dikerjakan sama-sama tuh, yang dapat tuh serunya nih, bukan sampai nih. Betul. Nah, biasa kan anak seni ini ada hal-hal unik dan nyeleneh nih, beda biasanya daripada anak UKM lainnya. Nah, ada enggak biasa kata-kata yang biasa kalian gunakan, yang istilahnya yang membedakan kalian lah sama UKM? Karena sistem anti Oikos ini udah dibentuk dari tahun 2007 dan itu pun ya kita tahu lah, kalau kadang memang agak cringe kalau nggak dibilang agak cringe, tapi ya inilah dia Oikos itu. Inilah dia uniknya Oikos. Oikos ini unik-unik tak melawan kalau kata abang-abang kami. Unik-unik tak melawan ya. Di kami ini panggilannya anak antua. Anak antua agak cringe memang kalau didengar, tapi ya begitulah adanya. Dan untuk panggilan ke anggota-anggota itu biasa untuk yang cewek itu ibu, kalau yang cowok itu bujang gitu. Dan ya masih banyak hal-hal lain yang lumayan kental gitu di Oikos, kayak tradisi yang bagus banget gitu sebenarnya. Tapi kalau didengar sekarang lah ya memang. Tapi ya enggak apa, sekarang tuh kan zamannya branding ya, istilahnya itulah branding Oikos yang sebelum diaplikasikan. Istilahnya kalau yang udah bilang ibu-ibu kan orang udah pasti mikirnya anak Oikos. Kalau udah dibilangkan jangan anak pujan, anak hantu kan, udah pasti itu mikirnya bukan UKM yang lain lagi, udah pasti lekatnya ke Oikos. Nah, kalian tahu enggak kenapa dipanggil anak hantu? Boleh. Kenapa bisa tuh panggilan hantu? Historinya mungkin ya, ceritanya. Nah, kalau nggak salah ya, dengar mungkin koreksi lah ya kalau salah yang nonton, atau siapapun abang-abang atau kawan-kawan keluarga semuanya. Kalau nggak salah tuh dipanggil anak itu tuh karena dulu tuh memang rata-rata tuh anak Oikos nih suka apa bahasanya ngetem gitu banget atau apa ya bahasanya nongkrong atau rapat atau semacam hal tuh di malam hari. Di pendopo dulu sering gua naruh gondrong di zaman tahun itu, dan makanya kayak sering sapam tuh sering melihat gitu anak Oikos malam-malam, terus sampailah muncul istilah anak hantu itu. Jadi jadi sampai sekarang tuh anak hantu tuh masih melekat gitu sampai sekarang gitu ya, kita suka nongkrong ngobrolin tentang Oikos khususnya, tapi paling ganti lokasi lah, kadang kasin upgrade. Itu sih kenapa anak hantu bang. Jadi sepele ya masalahnya nih, gara-gara satpam doang. Terima kasih Pak Satpam. Oke, kalau anggota sendiri di Oikos Nomos tuh, kalau biasanya UKM tuh ada anggota aktif, ada pengurus dan lain sebagainya. Nah, kalau di Oikos Nomos tuh sama nggak kiranya? Ya, kurang lebih sih sama. Dan sama sih, paling ada di atas ketua umum itu ada badan penasehat lagi. Nah itu yang mantan-mantan pengurus sebelumnya untuk menasihati kami lah, betul. Kalau misalnya gimana yang benar nih dalam menjalankan kepengurusan. Mungkin terus ini ya struktur. Boleh asal itu. Kalau di Oikos tuh, kalau sekarang ya di pengurusan sekarang lah ya, kan di Oikos ada 5 divisi bang. Tadi kayak event organizer, desain grafis, tari, musik, dan teater. Nah di setiap divisi itu ada kepala divisinya sama wakil divisinya. Habis itu ada staff-staffnya lagi di bawah. Habis itu baru ada wakil ketua sama ketua. Nah tadi juga dijelaskan juga di atasnya itu ada badan penasehat yang apa ya, yang udah berpengalaman lah di pengurusan tahun lalu itu, jadi badan penasehat yang bisa ngawasin gitu. Paling gitu sih kasarnya. Terus seingat saya, Oikos Nomosnya ada film pendek kan? Nah, kalau film pendek itu dipegang divisi mana? Lalu kolaborasi dari desain grafis sebagai videografinya sama teater sebagai pembuat naskah. Dan cari talent tuh dari teater. Ya, oke, istilahnya itu tuh banyak collab lah ya. Kenapa juga amat seni kan? Apapun yang mau kita bikin gas itu kan. Siap. Oke, kegiatan terdekat kalian kalau boleh tahu apa nih?
Di tanggal Februari ya? Februari. Akhir Februari itu bakal mengadakan pementasan teater di pementasan teater tunggal, dan di akhir Juli di pertengahan Juli di akhir Juli bakal mengadakan experience Mini festival. dan untuk internalnya itu ya paling ulang tahun Oikos, habis itu hambasnya pagi Ya kayak juga masih oprek, Oprek. Oh, lagi proses oprek. lagi proses oprek tanggal 21 nanti, jangan lupa masuk. Jangan lupa masuk nih teman-teman. Tanggal berapa opreknya? 21 bulan. Jangan lupa tuh. Untuk teman-teman yang mau sekiranya memiliki ketertarikan terhadap seni, tak itu tari, tak itu musik, atau yang lagi marah kalian pengen belajar desain bisa kan ikut? Bisa. Nggak mesti yang jago nih bang. nggak mesti yang jago, yang mau belajar berarti kan. Yang penting mau. Ada nggak sih harapan teman-teman nih untuk Oikos ke depannya, atau Oikos yang lagi istilahnya kalian kan baru nih menjalani kepengurusannya, ada nggak harapan dari kalian? Iya, untuk harapan ke depannya ya paling nggak jauh-jauh dari kan kita ada slogan kalau di Oikos masa yang berganti anak untuk bandi gitu. Nah, nggak jauh-jauh dari itulah ya. Harapan saya untuk ya abadikanlah Oikos ini sebagaimana mestinya gitu. Ya mereka udah membuat benda ini dari tahun 2007 sampai sekarang masih bertahan, kan artinya secara sistem lah ya bang ya. Itu tuh udah dirancang sedemikian rupa gitu sampai bertahan sampai sekarang, sampai udah berapa zaman gitu dilewati. Ya memang beberapa tidak relevan memang peraturannya, tapi apakah itu mengganggu kita gitu. Nah, kebudayaan yang kita jaga ini tetap harus dilestarikan menurut saya. Harapannya ke depannya sih gitu. Kalau untuk saya ya, untuk Oikos ke depannya harapan saya, kalau dari saya kan Oikos kan dilatar belakangi UKM seni kan. Dimana Oikos ini menjadi wadah untuk inilah ya, mahasiswa FEB khususnya bisa belajar menuangkan talenta dia di bidang seni. Dengan harapan saya sih semakin banyak output gitu, orang-orang yang bisa belajar di sini gitu. Jadi esensi UKM seni itu ada jadinya. Kalau harapan saya sih semoga lahir gitu alumni ke bahasanya, demisioner atau siapapun itu pokoknya nanti yang udah keluar dari Oikos tuh dapat outputnya gitu. Harapan saya sih seperti itu. Betul, bagus sekali ya teman-temannya podcast kali ini. Dan buat teman-teman tadi yang memiliki sekiranya bakat desain grafis, tari, ada make up juga kan kalian? Kapan lagi make up di kampus kan? Make up dan lain sebagainya itu bisa daftarkan diri kalian ke UKM Seni Oikos Nomos. Untuk tingginya apa bang? Kurvanomik kalau Kurvanomik. Username gitu. Kurvanomik bisa dicek ya teman-teman. Mungkin sekian saja podcast kita kali ini. Sekian, terima kasih.